Izin Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfatah Abimanyu, NIM A1H124047 dari kelas Prokes B24. Baik, tugas kali ini dengan mata kuliah anatomi, di mana menjelaskan tentang osteologi dan miologi, di mana osteologi adalah tulang dan miologi adalah otot, dengan dosen pengampu Ibu Graffiti Helin SPD MOR. Oke, video selanjutnya itu pembahasan. Selamat menyaksikan. Tulang terbagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras, di mana tulang rawan, zat-zat penyusun, lebih banyak kolagen dibanding zat kapur, sedangkan tulang keras lebih banyak zat kapur dibanding kolagen. Selanjutnya, dimulai dari bagian kepala, bagian kranial atau tengkorak, di mana ada frontal os di bagian depan tengkorak, os parietal di bagian atas dan samping kepala, os temporale di bagian kanan dan sisi kiri kepala, os occipital di bagian belakang dan bawah tengkorak, os opsinodal di bagian tengah dasar tengkorak, os nasal di bagian pangkal hidung, os lacrimal di bagian sudut dalam rongga, os zygomagnetic di bagian pipi, os maxilla di bagian rahang atas, dan yang terakhir os mandibula di bagian rahang bawah. Selanjutnya, tulang iga atau tulang dada. Ada manubrium sterni, bagian paling atas sternum, berhubungan dengan tulang selangkar dan iga pertama. Selanjutnya ada corpus sterni atau body, bagian tengah sternum dapat melekat sebagai besar tulang iga. Selanjutnya ada iphoid process, bagian paling bawah sternum berbentuk kecil dan runcing. Selanjutnya vertebra atau tulang belakang. Ada cervical, 7 ruas, terletak di daerah leher, berfungsi menopang kepala dan mungkin menggerak leher. Selanjutnya ada thoracic, 12 ruas, berada di punggung bagian atas hingga tengah. Selanjutnya ada lumbar, 5 tulang atau 5 ruas, terletak di pinggang atau punggung bawah. Selanjutnya ada sacrum, 5 ruas menyatu, berada di bagian belakang panggul, menghubungkan tulang belakang dengan tulang panggul. Selanjutnya os coccygeus atau 4 ruas, terletak di ujung paling bawah tulang belakang. Selanjutnya bagian ekstremitas atas. Di bagian anterior ada clavicula, humerus, radius, dan ulna. Untuk di bagian posterior ada scapula, carpal, metacarpal, dan pala. Selanjutnya ekstremitas bawah. Dimulai dari pinggul bagian ilium yang berbentuk mangkok. Selanjutnya ada pubis. Selanjutnya ada ischium di bawah pubis tadi. Selanjutnya ada tulang femur, tulang paha. Selanjutnya ada patella atau lutut di bagian lutut. Selanjutnya di bawah patella ada tibia di bagian dalam, sedangkan di fibula di bagian luarnya. Selanjutnya ada tarsal, selanjutnya ada metatarsal, dan selanjutnya paling bawah itu ada palang. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang tulang. Selanjutnya penjelasan tentang otot. Selamat menyaksikan. Otot adalah jaringan tubuh yang tersusun atas serat-serat khusus yang memiliki kemampuan berkontraksi dan berelaksasi untuk menghasilkan sebuah gerakan. Selanjutnya, otot terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otot rangka, otot jantung, dan otot halus. Yang pertama yaitu otot rangka atau musculus skeletalis. Otot yang melekat pada tulang melalui tendon dan berfungsi sebagai alat gerak aktif. Cirinya berbentuk silindaris panjang, menempel pada tulang rangka seperti otot bicep, otot tricep, dan otot paha. Selanjutnya, otot jantung atau musculus cardiacus. Otot khusus yang menyusun dinding jantung dan berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Cirinya berbentuk silindaris pendek dan bercabang. Letaknya hanya terdapat pada dinding jantung atau myocardium. Selanjutnya, otot halus atau musculus levis. Otot yang menyusun dinding organ-organ dalam bekerja secara otomatis tanpa disadari. Cirinya berbentuk gelendong. Letaknya terdapat pada dinding organ dalam seperti lambung, usus, pembuluh darah, kandung kemih, rahim, dan saluran pernapasan.
Kesimpulannya, otot tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Otot rangka berperan dalam gerak tubuh, otot jantung bertugas memompa darah, sedangkan otot polos mengatur kerja organ-organ dalam secara otomatis. Baik, itulah tadi pemaparan video tentang osteologi atau ilmu tulang dan miologi tentang ilmu otot. Dapat kita ketahui bahwa kedua hal tersebut sangat saling berkaitan dan sangat penting di dalam anatomi. Baik, itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.